Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah doa pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau menenangkan diri sejenak, kita mau menyiapkan hati, kita mau menyiapkan pikiran kita, fisik kita, agar kita dapat belajar menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sambil mendengarkan lagu berikut ini. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. And when I am alone, Jesus, give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memulai ibadah doa di pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup
ku milikmu tetap. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tradisi Yahudi zaman dahulu menginginkan pohon anggur itu hanya karena buahnya. Mengapa karena buahnya? Karena pohon anggur ini tidak ada gunanya selain dari buahnya. Rantingnya terlalu kecil, daunnya terlalu tipis, sehingga tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon anggur ini sebenarnya memiliki batang utama yang cukup besar. Melalui batangnya yang besar ini, gizi-gizi pun tersalurkan. Namun seperti layaknya pohon buah yang lain, gizi ini dapat menjadi buah atau menjadi daun. Pada perikop yang barusan kita baca sangat jelas bahwa sang pengusaha, sang pemilik dari kebun itu menginginkan buah yang baik, bahkan buah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih caranya supaya kita ini berbuah, menghasilkan buah yang terbaik? Di ayat yang ke-5 sangat jelas. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita berbuah? Jelas di dalam ayat ini mengatakan, kita perlu menempel pada pokok anggur yang memberikan gizi-gizinya. Menempel pada pokok anggur, ini berbicara tentang mematikan dosa kita. John Owen di dalam sebuah buku mengatakan bahwa pertarungan di dalam kehidupan ini itu adalah pertarungan dengan dosa yang membutuhkan perjuangan seumur hidup dan kekuatan dari Roh Kudus. Sangat benar apa yang dikatakan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk menghasilkan buah. Tanpa kekuatan itu, kita tidak akan mampu untuk berbuah.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara menempel itu berbicara tentang relasi yang intim dengan Tuhan. Frase tinggallah diulang beberapa kali di dalam perikop yang kita baca. Terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan abide in me, abide, nempel, tinggal di dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan kita berdoa. Dengan kita berdoa, kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Menyelaraskan keinginan kita dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat mengerti rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa menjadi salah satu sarana bagi kita. Bukan sekedar untuk menaikkan setiap keinginan kita, tetapi juga mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk ayo kita belajar terus menempel pada pokok anggur itu. Terus menyelami kehendak Allah. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Dan mari kita memohonkan kekuatan dari Roh Kudus untuk kita dapat mengerti, sehingga kita setiap hari semakin serupa dengan Dia. Martin Luther pernah mengatakan bahwa kita perlu berita Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk makin mengerti, makin mengenal akan Dia. Dan mari kita terus hidupi kehidupan doa kita, supaya kita menjadi pribadi yang serupa dengan apa yang Kristus kehendaki. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu menenangkan diri, dapat berdoa secara pribadi, mengucap syukur untuk setiap apapun yang boleh kita nikmati sampai sejauh ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa ketika setiap hari, setiap pagi, Engkau terus memberikannya kepada kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk keberadaan-Mu, untuk pimpinan-Mu yang tidak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga memohonkan berkat-Mu, kasih-Mu, pimpinan-Mu kepada mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Entah mereka terkena COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lain Tuhan. Kami mungkin mengingat beberapa orang yang kami kenal atau bahkan keluarga kami sendiri. Tolong Tuhan, terus sertai mereka.
dampingi mereka, dan Engkau berikan mereka hikmat, bahkan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami memohonkan kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada mereka, sehingga di masa-masa yang sulit mereka tidak pernah kehilangan iman mereka. Tuhan, tolong kuatkan. Tuhan mau sertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami di dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, tolong berikan mereka hikmat, supaya apa yang mereka putuskan ini menjadi sebuah kebijakan yang terbaik. Menjadi sebuah kebijakan yang dapat menanggulangi penyebarannya. Tuhan, kami percaya bahwa banyak tenaga pikiran yang harus mereka curahkan untuk masalah ini. Tapi kiranya Engkau terus memberkati mereka, sehingga mereka yang duduk di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, bahkan di kota Malang, Engkau boleh menganugerahkan setiap berkat-berkat-Mu bagi mereka, bahkan bagi keluarga mereka. Kami juga mengingat untuk setiap tenaga medis yang sampai saat ini Engkau masih percayai mereka untuk bekerja dengan keras. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kesabaran, bahkan kesehatan, supaya mereka dapat melayani setiap orang-orang yang sakit, yang butuh penanganan dengan baik. Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan mau kuatkan mereka. Tuhan, saat ini kami secara khusus juga mendoakan untuk masyarakat secara khusus di Kota Malang ini. PSBB akan segera berakhir. Kami tidak tahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Tapi kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan kami kesadaran untuk kami menaati akan apa yang sudah pemerintah canangkan. Tuhan. Tuhan tolong, kami merasa bosan di rumah, tetapi Tuhan tolong kuatkan kami, berikan kami kekuatan, dan berikan kami hikmat untuk dapat menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap rangkaian ibadah Pentakosta, doa malam Pentakosta. Kiranya Engkau pun juga mau memberkati, supaya melalui acara-acara ini, bahkan ibadah hari Minggu nanti, itu dapat mengangkat hati kami, mengingat akan kembali kasih karunia-Mu kepada kami, dan kami dapat melihat bahwa Engkau terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk aktivitas kami pada hari ini. Kiranya kami dapat terus mencerminkan kasih-Mu, sehingga setiap orang yang melihat kami dapat melihat Engkau bertahta di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendoakan setiap doa-doa syafaat kami. Dan kiranya Engkau mendengar dan boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang tepat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah doa pagi kita telah selesai. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Amin.